Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita kirim barakah Fatihah terlebih dahulu kepada orang tua dan guru-guru kita. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan fid-dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Kalau saya lihat dari raut wajah teman-teman yang hadir pada saat ini, ada yang wajahnya itu senyum, ada yang berkerut, ada yang di belakang situ yang tatapannya kosong. Nah, ini sama punya masalah apa, Mas? Kok tatapannya sampai kosong? Hati-hati loh, nanti kesambet jin. Nah, pastinya dari apa yang terjadi kepada kita, ada satu hal penting ketika kita itu mau belajar. Bahwasanya kita itu harus dalam keadaan happy. Nah, keadaan kita itu harus happy sebelum kita menerima pembelajaran. Kenapa kita harus dalam keadaan happy? Ketika kita berada pada keadaan bahagia, itu kita pasti akan lebih enjoy, lebih santai, lebih bisa menikmati suasana. Sehingga pembelajaran materi-materi yang nanti kita akan bahas itu lebih mudah terserap atau lebih mudah diterima. Nah, makanya kenapa kita harus dalam keadaan bahagia. Kalau kita dalam keadaan berkerut tadi, mungkin lagi galau ya, mikirkan siapa mbak? Oh, oke. Atau kita ada di suatu momen atau lagi tatapan kosong tadi itu maka fokus kita akan terpecah sehingga ketika kita dalam keadaan seperti itu kok menerima ilmu itu akan lebih sulit masuk. Makanya kita harus tetap bahagia, harus happy apalagi ketika mau melaksanakan pembelajaran. Fahimtum? Fahimna. Oke, ini kelas 12 IPA 1. Oke, kelas 12 IPA 1. Kelas 12 IPA 1 berarti sebentar lagi lulus ya. Sebentar lagi lulus. Ini ada yang mau kuliah. Coba angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang nggak mau kuliah? Oh, banyak. Sama mau nggak kuliah mau kemana? Mau kerja. Tapi punya angan-angan ingin kuliah nggak? Oh, ada. Kenapa kok nggak mau kuliah aja? Oh, karena biaya. Oke. Terus amen, nggak kuliah mau ngapain? Nganggur. Terus lapor di omah. Oh, bantu orang tua. Tapi sama pengen kuliah nggak? Oh, pengen. Alasannya kenapa kok nggak mau kuliah aja? Oh, karena masih belum siap. Oke. Nah, ini kan jadi kita tahu siapa yang mau melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, siapa yang memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini sejalan dengan apa yang akan kita bahas, teman-teman. Karena saya mahasiswa MPI, manajemen, maka kita juga akan bahas masalah manajemen, tapi ke arah pendidikan. Perlunya kita tahu atau perlunya kita itu membuat suatu wacana dan juga memanajemen pendidikan apa yang akan kita miliki. Nah, kita akan bahas masalah itu. Jadi kalau berpendidikan itu tidak hanya putus sampai SMA saja, tapi kalau bisa itu sampai S1, S2, dan S3. Kenapa? Nah, itu nanti akan kita bahas di manajemen pendidikan. Ketika kita tahu penting atau urgensinya daripada perkuliahan atau menjadi seorang mahasiswa,
dengan kita membuat suatu manajemen, kita akan lebih mudah memahami dan juga akan lebih mudah melaksanakan. Seperti itu. Bisa diterima sejauh ini? Oke. Kita nanti akan lebih santai saja karena saya menggantikan Bapak Suherman yang kebetulan saat ini juga lagi ada halangan. Saya mahasiswa magang mencoba untuk berbagi pengalaman kepada sampean bahwasanya memanajemen pendidikan terhadap diri sendiri itu penting. Nah, seperti itu. Masih semangat? Oke. Saya ingin tanya kepada anak-anak, kira-kira Samen siapa? Oke, Satpol. Oke, Satpol. Sampean kira-kira berpandangan mengenai manajemen pendidikan itu seperti apa? Kira-kira penting nggak sih? Oke, baik yang satunya. Oke, mungkin itu dari saya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selalu tancapkan nilai-nilai positif yang ada di dalam pikiran kita untuk bisa membawa kita ke arah masa depan yang cemerlang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.